bentuk campaign kita agar masyarakat itu sadar untuk segera mensertifikatkan tanahnya. Halo teman-teman, kita dari kelompok 7 mau ke ATR BPN Pertanahan Purbalingga. Jadi kita mau ngapain aja nih? Di hari ini kita bakalan wawancara observasi terkait bagian kehumasan ATR BPN Purbalingga. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita pelajari di kehumasan ATR BPN Purbalingga ini? Yuk ikutin terus kegiatan kita. Let's go! Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu dengan Bapak siapa dan juga bagian kehumasan dari ATR BPN Purbalingga. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Daniel Fatra. Saya sebagai humas di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dan humas ini di bawah naungan tata usaha. Seperti itu. Nah, di kementerian ini kita punya humas secara terpusat di kementerian dan ada di setiap daerah. Yang contohnya saya ini yang ada di Kabupaten Purbalingga. Seperti itu. Mungkin sebelum mulai nih ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai peran humas yang ada di kantor ATR BPN ini. Oke, peran humas kita di sini berperan sebagai penyampai informasi terkait pertanahan yang dari pusat. Ketika kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan oleh kementerian, kita di daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kita harus cepat merespon itu. Jadi dibentuklah humas di setiap daerah untuk menyampaikan informasi itu agar lebih cepat diterima oleh masyarakat. Seperti itu. Lalu kayak menurut Bapak ini mengatasi kesalahpahaman yang sering ditemui oleh masyarakat dan cara mengatasinya itu seperti apa, Pak? Oke, contoh kasus kesalahpahaman yang informasi yang diterima oleh masyarakat. Contoh yang kemarin sempat ramai bahwa tanah-tanah yang belum bersertifikat itu akan ditarik oleh negara. Sebenarnya itu adalah bentuk campaign kita agar masyarakat itu sadar untuk segera mensertifikatkan tanahnya, karena sertifikat tanah itu adalah kepastian hukum sebagai bukti kepemilikan tanah. Jadi sebenarnya itu isu yang digoreng di masyarakat, dan kita di daerah harus meluruskan itu dengan cara kita membuat konten edukasi agar masyarakat lebih mudah mencerna yang isu beredar seperti itu. Sebelumnya di kantor humas ini bagian humas dipimpin oleh hanya satu orang atau ada tim khusus gitu? Idealnya humas itu satu tim. Dalam dalam suatu kantor itu ada sekitar 2, 3 sampai 5 orang dalam satu tim. Namun karena keterbatasan pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga saat ini masih satu orang gitu. Di kantor humas ini bekerja sama nggak sih dengan media lain atau emang media itu dikip sendiri kayak sosial media dan lain-lain itu dikip sendiri? Oke, terkait media, kita punya media sosial yang Instagram, Facebook, X, sama YouTube, dan kita juga bekerja sama dengan media luar. Kita bekerja sama dengan Kompas.link.com, di mana itu sebagai kita memperluas berita yang kita share agar lebih dibaca oleh banyak orang. Jadi kita tidak hanya fokus di media sosial, tapi kita juga ada kalau Kompas.link kita sebutnya berarti apa ya Mbak? Media online apa? Website ya? Website kalau Ya nggak seperti salah. itu. Kita kerjasama dengan Kompas.link. Seperti itu. Terus kan di sini era sekarang kan kayak penyebaran informasinya kan sangat cepat nih Pak. Kayak bagaimana menentukan kapan sebuah isu ini perlu segera diproses dan cukup dipantau terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya berarti berita itu harus segera Jadi tayang, atau tapi coba diulang lagi Mbak. itu bagaimana menentukan kapan sebuah isu yang segera direspon dan kapan cukup dipantau terlebih dahulu. Oke, siap ya. Contoh kayak kasus yang saya sebutkan di awal tadi ya, yang dimana tanah-tanah harus segera bersertifikat, kalau enggak nanti akan ditarik oleh negara seperti itu. Nah,
itu harus segera kita respon, dan itu kita meresponnya juga dari arahan kementerian. Ketika kementerian memberikan arahan untuk segera respon, kita yang di daerah harus segera membuat konten ataupun membuat seperti brosur pengumuman seperti itu bahwa kita harus meluruskan isu yang beredar. Pernah nggak sih Pak ada misalkan masalah dan informasi itu harus segera di up ke publik untuk menangani untuk menenangkan publik dulu, tapi data-data dari sini itu belum lengkap Ya, oke. ke publik. Jadi cara menangani para publik itu harusnya kayak gimana sih Pak? Iya, karena kita di pemerintahan, jadi kita meredam isu itu harus kita berdasarkan data dan berdasarkan dasar. Jadi kita tidak bisa ketika malam tadi isu berkembang, paginya kita belum pegang data, kita langsung counter isu itu, kita tidak berani. Jadi kita harus melakukan step-stepnya. Kita harus kumpulkan datanya dulu, kita harus mencari dasar hukumnya seperti apa, dan kita konfirmasi. Karena kita sifatnya kementerian, jadi terpusat, kita konfirmasi dengan pimpinan-pimpinan kita yang ada di atas bahwa kalau kita counter seperti ini, apakah menyalahi aturan atau tidak. Jadi ada beberapa tahapannya, tidak langsung secara langsung kita counter tanpa dasar. Jadi harus menunggu dulu. Harus menunggu, tapi karena kita kehumasan ini ada bidangnya tersendiri, jadi itu akan lebih cepat. Terus kalau melihat isu yang tadi seperti tanah yang tidak ya, belum bersertifikat, itu kayak menurut Bapak yang lebih sulit itu menyampaikan informasi kepada masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi tersebut. Oke. Yang lebih sulit yang kedua ya, membangun kepercayaan. kepercayaan. Karena yang pertama tadi menyampaikan itu mudah sekali, karena sekarang kan kita buat konten saja itu sudah kita sebut untuk nge-share ya. Tapi kalau tidak hanya share saja, kita harus membangun kepercayaan itu. Nah, seperti apa? Makanya kita ada beberapa testimoni-testimoni dari masyarakat yang telah mengalami dan merasakan sendiri bahwa tidak seperti itu sebenarnya, tidak sesuai dengan isu. Jadi kita selain hanya membuat konten pemberitahuan atau meluruskan, kita juga buat testimoni-testimoni. Sekarang kan masyarakat itu udah sangat kritis ya Pak, apalagi di media sosial. Sekarang kan masyarakat udah banyak tahu tentang pengetahuan apapun, termasuk tentang ini pertanian kayak gitu. Bagaimana sih cara mempertahankan citra ATR BPN ini di tengah kayak masyarakat itu udah mulai kritis kayak gini, terus isu-isu juga udah mulai kayak gini. Iya, sebenarnya semua instansi ya, semua pemerintahan sekarang sangat disorot oleh masyarakat ya, apapun pergerakannya itu pasti disorot. Nah, kita tidak hanya fokus di media sosial kita yang selalu memberikan citra terbaik, tapi kita juga memperbaiki pelayanan kita yang ada di kantor. Dan di situ terkesan kita tidak hanya settingan saja di media sosial, tapi kita juga ada actionnya langsung kepada masyarakat. Dan setelah itu, contoh kita punya ada program pelataran pelayanan akhir pekan yang kita hari Sabtu Minggu kita tetap buka. Itu untuk masyarakat yang kesulitan mengurus sertifikat di hari Senin sampai Jumat. Nah, di situ kita tidak hanya pencitraan di media sosial bahwa kita punya program pelataran, tapi kita juga menghadirkan masyarakat Sabtu Minggu bisa hadir ke kantor dan kita berikan testimoni dan kita share di sosial media kita. Nah, itu yang lebih membangun kepercayaan dari masyarakat. Jadi ada beberapa program juga ya supaya lebih dekat dengan masyarakat. Betul, kita banyak sekali program yang selain Sabtu Minggu kita juga tetap buka untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Kita juga ada program-program proyek strategis pensertifikatan gratis yang ada di desa-desa. Nah, gratis itu untuk biaya yang ada di BPN. Nah, itu kita penyuluhan ke desa, terus kita nanti pendataan di desa, pembagian sertifikatnya pun di desa. Dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi, misalkan masyarakat Purbalingga yang ada di ujung Purbalingga tidak harus datang ke kota untuk mendaftarkan tanahnya.
tapi kita yang mendatangi mereka. Seperti itu. Jadi tidak hanya citra saja yang kita perlihatkan di media sosial, tapi memang action kita juga ada. Menurut Bapak nih ya, untuk kami sebagai mahasiswa KPI, ada nggak sih kayak skill atau ya kemampuan yang harus kita miliki sebagai humas ke depannya kayak gitu, supaya kita juga bisa menjaga nama instansi dan juga kita bisa dipercaya oleh publik dengan baik kayak gitu, ada nggak sih? Oke, ya. Pada dasarnya kehumasan itu kan hubungan kita dengan tidak hanya internal tapi juga di eksternal, di masyarakat luas. Nah, kita harus bisa membangun diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita membuat diri kita vibes-nya positif terlebih dahulu. Maka ketika kita bertemu dengan orang lain, kita tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak action. Ketika vibes kita sudah positif, orang itu akan melihat kita dengan positif juga. Nah, setelah itu kita tambahin dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan tempat kita bekerja, maka mereka akan lebih percaya, mereka lebih percaya dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Makanya kita harus membangun dulu koneksi itu dengan masyarakat luas, seperti itu. Jadi jangan terlalu menutup diri, tetap belajar yang banyak karena humas harus tahu semuanya. Kadang contoh saya di pertanahan, ketika saya penyuluhan ke desa, kita mengambil dokumentasi di desa, di situ ada tim penyuluh dan ada tim humas. Kadang yang lebih ditanya-tanya tim humasnya. Nah, kita harus juga bisa menguasai apa yang tim penyuluh sampaikan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengambil gambar, merekam, kemudian menulis berita untuk kita up di sosial media kita, tapi kita juga harus bisa menguasai materi-materi yang akan disampaikan oleh tim penyuluh tadi. Jadi humas itu kesimpulan saya harus serba tahu dan harus punya vibes positif agar masyarakat itu nggak takut sama kita. Cepat tanggap juga ya sebagai. Cepat tanggap itu seleksi awal menjadi humas menurut saya. Kalau kita tidak responsif, pasti kita tidak terpilih menjadi humas. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita harus melihat sekitar kita harus responsif. Untuk menyebarkan informasi ke masyarakat luas nih Pak, sebenarnya itu semua di sini di kantor ATR BPN itu semua informasi disebarkan ke media sosial semua atau emang ada secara langsung kayak gitu? Oke, bentuk penyampaian informasi ya. Bentuk penyampaian informasi tentunya pasti dari media sosial, website. Selain itu, selain online, kita juga mendatangi desa-desa untuk kita melakukan penyuluhan. Seperti kita misalkan ada program-program strategis baru dari pemerintah pusat, kita langsung bentuk tim penyuluh. Nah, yang saya sebutkan di awal tadi, di mana tim penyuluh mereka akan menyampaikan informasi ke masyarakat karena mereka yang berkompeten. Tapi tim humas selalu melekat di situ, selalu mengikuti dan selalu mengambil gambar, menulis rangkuman apa yang disampaikan, dan tim humas pun yang akan sering banyak ditanya. Jadi penyampaian informasi tidak hanya media sosial, tapi kita juga ke masyarakat. Dalam bentuk ini penyebaran informasi itu lebih ke press release atau lebih ke video konten gitu? Kalau untuk yang di media sosial ya, di media sosial kita banyak modelnya, ada press release, kita juga pernah buat konten-konten video yang ada unsur komedinya karena itu yang lebih menarik penonton ya, unsur komedi, tapi di situ diselipi informasi-informasi yang berbobot. Kemudian selain itu ada seperti testimoni selalu kita tampilkan agar masyarakat itu tidak menilai ini hanya pencitraan, tetapi memang masyarakat melihat bahwa ada masyarakat yang merasakan hal positif itu pada mereka. Tanya lagi kan? Udah nggak sih? Mungkin
Cukup. Cukup. Pak. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya, Ya, terima sama-sama. kasih atas informasinya, terima kasih atas ilmunya Bapak. Kami mohon maaf karena telah mengganggu waktunya nih Pak. Oke, ya Terima ke kasih. depan kan Mbak-mbak ini nanti akan jelas menjadi humas yang Iya. humas kekinian ya kata sekarang ya. Jangan terlalu monoton pesan saya. Humas harus menggali dan jangan hanya mencari referensi di sekitar kita saja. Kita harus mencari referensi di luar sana, banyak sekali referensi kehumasan. Selain humas yang harus dipelajari selain merilis berita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat luas. Itu aja. Oke, terima kasih ya Baik, Mbak. Pak. Terima kasih. Cukup waktunya. Cukup, Pak. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya guys tentang penghumasan di ATR BPN Purbalingga ini. Jadi kita bisa lebih tahu tentang tugas-tugas humas, struktur humas di sini, kayak gitu guys. Nah, yang paling penting humas itu harus tetap positif vibes. Itu poin utamanya ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan informasi atau apapun itu. Sekian dari kami. Bye bye.